Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan tetap semangat tentunya. Meskipun berada di rumah, tapi semangat belajar kalian dan semangat beribadah kalian jangan sampai kendor. Kalian buktikan kepada dunia ini bahwa dalam kondisi yang seperti apapun dan bagaimanapun kalian tetap bisa menjadi generasi muda yang selalu bisa dibanggakan oleh agama, masyarakat, dan negeri tercinta kita, Indonesia ini. Dan ingat, tetap di rumah dan pakai maskermu jika memang kamu harus keluar rumah, dan sering-seringlah untuk cuci tangan. Baik, untuk hari ini kita akan membahas mengenai hadis. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan hadis? Di pengertian yang populer, hadis itu merupakan segala ucapan Nabi, tindakan Nabi, dan apa yang disetujui oleh Nabi, atau dalam bahasa lain ketetapan Nabi. Pertama, segala ucapan Nabi, ini namanya hadis qauliyah. Ya, misalnya, mar'a minkum munkaron falyughayyirhu biyadihi ila akhirih. Ya. Hadis lain, khairukum man ta'allamal qur'ana wa 'allamahu. Ya, itu hadis qauliyah. Ciri-cirinya biasanya diawali dengan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu biasanya di teks hadisnya seperti itu. Kemudian yang kedua, apa yang dilakukan Nabi. Ini namanya hadis fi'liyah. Apa yang dilakukan Nabi. Jadi di hadis ini Rasulullah tidak pernah menjelaskan secara verbal ya mengenai suatu kasus tertentu. Hanya redaksinya seperti ini, misalnya dalam kaitannya dengan tata cara sholat ya. Jadi shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah sebagaimana kamu melihat aku sholat. Itu mengenai tata cara sholat. Nanti para sahabat sendiri yang akan melihat bagaimana Nabi sholat. Ya. Takbiratul ihramnya bagaimana, kemudian rukuknya bagaimana, sujudnya bagaimana, kemudian duduk di antara dua sujudnya bagaimana, dan lain sebagainya. Itu sahabat yang mengamati gerakan maupun tata cara sholatnya Nabi. Itu kebanyakan itu adalah hadis fi'liyah. Baik, yang ketiga, ini ada kondisi di mana Nabi itu tidak pernah mencontohkan, Nabi tidak pernah memerintahkan, tapi perbuatan itu dilakukan oleh para sahabat dan Nabi menyetujui. Nabi tidak memerintahkan, tidak mencontohkan, tapi menyetujui perbuatan yang dilakukan para sahabat. Itu namanya hadis takririyah. Ya. Contohnya, ketika Nabi dan para sahabat ada di rumah bibinya, dihidangkan daging, namanya daging dab ya. Kemudian Nabi tidak menyentuh dan tidak makan daging dab itu. Ya. Padahal para sahabat makan. Ya. Nabi tidak makan, para sahabat makan. Tapi bukan berarti daging itu haram. Di keterangan, daging itu hanya tidak disukai oleh Nabi karena tidak berada di daerah kaumnya. Seperti itu saja. Nah, itu hadis takririyah. Kemudian mengenai kedudukan hadis, fungsi hadis, dan klasifikasi hadis, kita lihat yang berikut ini.
yang bisa kalian ambil dari tayangan yang tadi. Yang pertama tadi ada kedudukan hadis ya, yaitu sebagai sumber hukum Islam yang kedua. Artinya jika kita atau jika ada suatu perkara yang tidak kita temukan secara eksplisit dalam Al-Quran, maka kita menggunakan hadis. Kemudian ada fungsi hadis untuk memperkuat hukum dalam Al-Quran, untuk menjelaskan secara terperinci apa yang ada di Al-Quran, dan untuk menetapkan hukum baru. Lalu ada klasifikasi hadis ya, nanti akan saya jelaskan melalui tayangan berikut ini. Ya baik, saya akan mencoba memberikan ilustrasi sederhana mengenai pembagian atau jenis dari hadis, baik hadis yang dilihat dari segi periwayatannya atau jumlah periwayatannya, maupun hadis dari segi kualitasnya. Tetapi sebelum ini coba kita lihat ini dulu bagian-bagian dari hadis. Jadi yang pertama ada rawi, ada matan, ada sanad. Nah, ini. Apa itu rawi? Kamu harus tahu dulu. Jadi rawi ini di sini ya, ada rawi 1, rawi 2 sampai dengan rawi 6. Rawi di sini maksudnya adalah orang yang meriwayatkan hadis atau orang yang mengumpulkan hadis. Ya. Ini rawi pertama berarti yang semasa hidupnya dengan Rasulullah SAW. Contohnya yang terkenal biasanya ada Abu Hurairah, ya, ada Sayyidah Aisyah dan lain sebagainya. Ini rawi pertama yang langsung mendengar dari Rasulullah. Nah, ini rawi. Nanti rawi yang kedua ini berarti mendengar dari rawi yang pertama. Coba, jadi itu rawi ya. Rawi apa tadi? Orang yang mengumpulkan atau meriwayatkan hadis. Yang kedua ada matan. Bukan mantan ya, ini matan. Matan hadis. Apa itu matan? Matan itu adalah redaksi hadis dari Rasulullah atau isi hadis dari Rasulullah atau materi dari hadis itu sendiri. Jadi apa yang disampaikan Rasul, apa yang dilakukan Rasul, yaitu itu matan hadis. Ya. Kemudian sanad ini adalah mata rantai, ya, mata rantai atau deretan dari periwayat hadis ini. Ya, jadi dari rawi ke-6, ke-4, ke-3, ke-2, 1 sampai dengan Rasulullah, ini mata rantai para periwayat hadis ini disebut dengan sanad. Sampai sini paham belum? Paham ya? Coba saya ulangi, rawi adalah orang yang meriwayatkan hadis. Adapun matan ini adalah redaksi hadisnya, jadi bunyi hadisnya, itu matan. Kemudian sanad itu sederetan dari para rawi ini atau mata rantai dari para periwayat hadis ini sehingga sampai kepada Rasulullah. Nah ini baik. Selanjutnya kita lihat ini. Ini merupakan skema sederhana mengenai hadis ahad ya. Karena di sini hanya ada satu orang rawi yang satu masa dengan Rasulullah hidupnya. Jadi artinya yang mendengar atau melihat redaksi hadis langsung dari Rasulullah. Karena kalau hadis masyhur itu ada dua. Di sini ada dua atau tiga yang mendengar atau melihat apa yang dilakukan Rasulullah. Nah, karena di sini satu, maka di sini adalah merupakan contoh dari hadis ahad. Nah,
Kalau disebutkan misalnya rawi satu ini adalah Abu Hurairah ya. Jadi kalau misalnya hadis masyhur berarti yang mendengar Rasul ini tidak hanya Abu Hurairah, tapi di sini nanti ada Ali bin Rabi'ah ya, misalnya istri Rasulullah sendiri Sayyidah Aisyah mendengar hadis dari Rasulullah. Makanya ini hadis yang tingkatannya adalah ahad ya, karena hanya ada satu orang rawi yang semasa dengan Rasulullah. Nah, kemudian kalau kita tarik ke sini ya, di sini ada rawi yang kedua ya, bisa dikatakan bahwa ini merupakan generasi yang selanjutnya atau biasa dikatakan generasi tabi'in. Kemudian di sini tabi'in, di sini ada generasi berikutnya lagi, generasi berikutnya lagi, dan sampai di sini terakhir ini adalah mukharrij al-hadis atau perawi terakhir. Ya, perawi yang terakhir, dan tanggung jawabnya adalah di sini paling berat, paling besar. Nah, kita nggak bisa membayangkan betapa beratnya seorang rawi yang terakhir ini ya, betapa berat tanggung jawab dan juga tugasnya, karena beliau itu harus tahu betul dan detail bagaimana hadis ketika ada di tangan rawi kelima, bagaimana hadis ketika ada di tangan rawi keempat, dan seterusnya. Harus tahu secara detail ya. Jadi ketersambungannya ini juga harus jelas, harus diketahui oleh rawi yang terakhir ini. Bagaimana karakter dari masing-masing rawi ini juga harus diketahui oleh rawi yang keenam ini ya, apakah bisa dipertanggungjawabkan hadisnya ya, apakah hafalannya sempurna, hafalannya kuat dari masing-masing rawi ini atau tidak. Nah, ini nanti untuk mengkategorisasikan hadis ini bisa disebut hadis yang sahih, yang hasan, atau yang dhaif. Nah, ini tugas dari rawi yang terakhir ini. Dan mukharrij al-hadis ini yang biasa kita sebut dengan ya, misalnya kayak Imam Bukhari ya kan, ada Imam Ahmad bin Hambal, Imam Muslim ya, kemudian ada Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmidzi, dan lain sebagainya ya. Kemudian bagaimana suatu hadis itu bisa dikatakan sahih, hasan, atau dhaif. Nah, mari kita lihat yang sebelah sini. Nah, jadi kalau hadis sahih itu harus memenuhi 5 syarat ini ya. Di antaranya yang pertama, perawinya harus adil ya. Dari rawi 1 sampai terakhir ini harus adil. Adil artinya bisa menjaga ketakwaan, bisa menjaga kehormatan dan kesucian diri ya, jauh dari perbuatan dosa-dosa yang kecil sekalipun dan lain sebagainya. Intinya punya keluhuran akhlak yang mulia. Kemudian ingatannya sempurna ya, semuanya ini ingatannya bagus. Lalu sanadnya bersambung ya, bersambung. Ini bersambung. Kemudian tidak terdapat ilat atau penyakit ya yang menyebabkan penyakit yang menyebabkan kesohihan dari suatu hadis itu dipertanyakan. Kemudian tidak janggal, artinya ketika dihadapkan dengan hadis lain yang satu kasus itu tidak janggal. Baik, itu hadis yang sahih. Adapun kalau yang hadis hasan itu kita hanya perlu melihat yang nomor 2 ini. Jadi ada di antara para rawi itu yang ingatannya kurang baik ya, ingatannya kurang bagus, daya ingatnya kurang bagus. Nah, itu siapa yang tahu daya ingatnya kurang bagus? Ya, ini lagi-lagi tugasnya dari rawi yang terakhir, Imam Bukhari, Imam Muslim, dan lain sebagainya tadi. Hanya itu. Yang lain saat nomor 1, 3, 4, dan 5 ini sama dengan hadis yang sahih.
Kemudian hadis yang dhaif. Ini hadis yang kehilangan satu atau dua syarat dari hadis sahih maupun hasan. Jadi misalnya diketahui dari beberapa rawi ini ada seorang rawi yang ternyata diduga tidak adil. Nah, kemudian ternyata di rawi yang kedua ini sanadnya terputus, ya, tidak bersambung, atau terdapat ilat, atau ada kejanggalan. Nah, ini maka disebut hadis dhaif. Ya. Adapun konsekuensinya, jikalau hadis sahih, sepakat semua para ulama itu jelas bisa dijadikan sebagai landasan hukum atau dalil. Hadis hasan juga bisa digunakan sebagai landasan hukum. Adapun hadis dhaif, ini ada perbedaan pendapat, ya. Jadi untuk yang masalah akidah maupun fikih itu semua ulama sepakat tidak bisa digunakan. Hadis dhaif tidak bisa digunakan sebagai landasan hukum. Tapi untuk yang fadhailul a'mal atau keutamaan amal, motivasi dalam beramal, ini ada yang berpendapat bahwa itu bisa dipakai. Ya, untuk yang fadhailul a'mal. Baik, demikian penjelasan mengenai klasifikasi hadis dari Bapak. Semoga kalian bisa memahami dan mencerna sedikit demi sedikit. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk senantiasa berpegang teguh terhadap Al-Quran maupun hadis. Karena dengan berpegang teguh terhadap keduanya, insya Allah kita tidak akan tersesat. Seperti itu ya. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.